wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edu Willy Zidan dari kelas 11 IPS 1, nomor absen 12. Ya, di sini saya akan menceritakan latar belakang revolusi Rusia. Revolusi Rusia merupakan salah satu revolusi besar di dunia selain revolusi Prancis dan revolusi Amerika. Revolusi Rusia dilatar belakangi oleh ketidakpuasan rakyat terhadap kepemimpinan saat itu, yaitu Tsar Nicholas. Tsar Nicholas dikenal sebagai pemimpin yang reaksioner atau menolak adanya perubahan. Selain itu, pemerintah yang disusun oleh Tsar Nicholas dinilai buruk karena ia hanya memilih orang yang disukai sebagai pegawai pemerintah dan bukan karena kemampuannya. Peristiwa Minggu Berdarah yang terjadi di tahun 1905 turut menjadi pemicu kekecewaan rakyat terhadap Tsar Nicholas. Peristiwa tersebut terjadi saat rakyat melakukan aksi protes meminta keadilan. Tapi aksi tersebut justru menewaskan sekitar 1.000 orang akibat baku tembak antara aparat keamanan dengan para demonstran. Perlakuan Tsar yang otoriter menyebabkan munculnya kelompok menentang Tsar Nicholas yang beraliran liberal dan sosial. Saat itu Rusia yang telah mengalami kekalahan perang berapa kali, akibatnya hampir sebanyak 15 juta warga Rusia menderita kelaparan karena industri dan pertaniannya yang lambat. Revolusi Rusia berlangsung di tahun 1917 terjadi sebanyak 2 kali, yaitu di bulan Februari dan Oktober. Revolusi yang terjadi pada tanggal 23 sampai 27 Februari 1917 ini dimulai karena Tsar Nicholas menindak tegas aksi protes yang berlangsung di Petersburg. Golongan menengah dan kaum proletar Bolshevik atau radikal revolusioner atau komunis yang tidak tinggi diam bekerja sama untuk menurunkan Tsar Nicholas dari kursi pemerintah. Di bulan Oktober terjadi revolusi kedua yang dikenal sebagai revolusi Bolshevik. Revolusi ini dilakukan oleh kelompok sosial radikal yang menilai bahwa pemerintah Alexander Kerensky lambat mewujudkan cita-cita rakyat Rusia. Revolusi Bolshevik menjadi titik awal masuknya aliran komunis di Rusia di tahun 1922. Lenin membentuk unit Soviet yang terdiri dari Republik Sosialis Federal Soviet Rusia. Latar belakangnya revolusi Rusia 1917 termasuk bidang-bidang politik dan sosial ekonomi. Berikut penjelasan tentang sebagai revolusi Rusia. A. Bidang politik. 1. Adanya pemerintah Nicholas yang reaksioner. 2. Duma atau DPR tidak menetapkan dasar-dasar demokratif. B. Bidang sosial ekonomi. 1. Penghargaan tuan tanah buruh tani sangat rendah. Tanah pertanian sebagai dimiliki oleh tuan tanah. 2. Adanya perbedaan kehidupan antara Tsar dan para bangsa dengan rakyat saat mencolok. Tsar bersama para bangsawan Rusia hidup dalam kemewahan, sedangkan rakyat terutama kaum buruh dan petani hidup miskin dan menderita. 4. Pengusaha dan intelektual tidak puas dengan situasi pemerintah Tsar Nicholas. 5. Munculnya aliran yang rekan Tsar Nicholas. A. Kaum liberal disebut kaum kadet hendaki menolak konstitusional. Kaum sosialisme menghendak susunan masyarakat yang sosial. Sosial itu kaum sosial juga menuntut pemerintah yang modern dan demokratif. Perkembangan organisasi revolusi Rusia. Revolusi Rusia memuncak pada tahun 1917 dengan penggulingan pemerintahan provinsi yang telah mengganti sistem Tsar Rusia dan menuju ke pendirian Uni Soviet yang berakhir sampai keberuntungan pada 1991.
Revolusi Rusia tahun 1917 dapat dibagi menjadi dua titik, yakni sebagai berikut. 1. Revolusi Februari 1917. Revolusi ini dimulai dari Petrograd atau sekarang Leningrad dengan demokrasi yang menuntut bahan makanan. Kemudian diikuti dengan pemogakan di perusahaan revolusi yang digerakkan oleh kaum kadet, Mensheviks dan Bolshevik ini. Kemudian berhasil menggulingkan Tsar Nicholas. Empuk pemerintah dikendalikan oleh kaum kadet dengan bentuk pemerintah sementara. Akan tetapi kaum kadet tidak segera mengadakan perubahan-perubahan seperti yang dituntut oleh rakyat. Serangan besar-besaran terhadap Jerman dalam Perang Dunia I segera dilangsungkan, namun gagal. Inilah mengakibatkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah Mensheviks, kesempatan yang digunakan dengan sebaik-baiknya oleh kaum Bolshevik untuk menyusun kekuatan guna merebut pemerintah. 2. Revolusi Oktober 1917. Ketika pemerintah Bolshevik kehilangan kepercayaan di mata rakyat, kaum Bolshevik segera mendekati rakyat dan menjaminkan adanya kedamaian dan pembagian tanah. Dengan cara ini, kaum Bolshevik mendapatkan simpati dan dukungan dan rakyat kaum Bolshevik. Revolusi mulai Petrograd lagi di bawah pimpinan Lenin yang menyerahkan untuk mendirikan Republik Soviet, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut. Pengaruh revolusi Rusia bagi Indonesia. Di Indonesia sendiri, pengaruh revolusi Rusia juga berdampak terhadap perkembangan penggerakan nasional di Indonesia yang tampak jelas dengan perkembangan paham Marxis dan kemudian melahirkan Partai Komunis Indonesia. Shevchelevich kemudian melakukan infiltrasi atau penyusun kader-kadernya ke dalam tubuh dengan menjadikan anggota-anggota ISDV sebagai anggota SI, dan sebaliknya anggota-anggota SI menjadi anggota ISDV. Akibat si cabang Semarang yang sudah berada di bawah pengaruh ISDV semakin jelas warna Marxisnya, sehingga menyebabkan perpecahan dalam tubuh SI. Pada tahun 1919, ISDV diubah menjadi Partai Komunis India dan selanjutnya pada bulan Desember 1920 menjadi Partai Komunis Indonesia. Kesimpulan materi, revolusi Rusia telah berhasil menumbangkan kekuasaan Tsar Nicholas yang memerintah secara diktator. Rakyat Rusia yang merasakan kehidupan di berbagai bidang akibat diktatornya Tsar Nicholas akhirnya berhasil menghimpun kekuatan dan menentang kekuasaan dalam bentuk revolusi. Revolusi Rusia telah berhasil menembungkan kediktatoran Rusia. Di samping itu, revolusi Rusia yang berpaham komunikasi akhirnya berhasil mengubah haluan negara tersebut ke arah negara komunis. Seperti revolusi lain, revolusi Rusia juga membawa dampak baik di Rusia dan negara lain. Pengaruh revolusi Rusia di Indonesia sangat pergerakan nasional tampak jelas dengan perkembangan Marxis yang kemudian melahirkan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Ya, sekian saya menceritakan latar belakang revolusi Rusia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.